baca pondok rohani berdasarkan bacaan hari ini. Minggu 31 Juli 2022. Minggu biasa ke-18. Bersama Bening di Salatiga. Bersama Nadine di Salatiga. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih pecinta sabda Tuhan, salah satu persoalan penting di dalam hidup manusia adalah ketamakan. Tentang ketamakan ini saya teringat akan sebuah kisah. Suatu ketika ada seekor kucing yang mendatangi si tukang sihir. Permintaannya adalah dia ingin diubah menjadi seekor anjing. Sebab dia yakini dengan menjadi seekor anjing, dia akan tidak diganggu lagi. Maka diubahlah dia menjadi seekor anjing. Beberapa hari selang perubahan dia menjadi seekor anjing, ketika dia memasuki hutan, dia diganggu oleh seekor serigala. Sehingga kemudian si anjing ini datang lagi ke tukang sihir. Dan isi permintaannya adalah dia meminta supaya menjadi seekor serigala. Tukang sihir kemudian mengabulkan permohonannya. Dia diubah menjadi seekor serigala. Beberapa saat kemudian ketika berjalan-jalan di tengah hutan, dia diganggu oleh seekor singa. Yang katanya seekor singa ini adalah Raja Rimba. Maka dia begitu ketakutan. Maka dia datang lagi kepada tukang sihir untuk meminta supaya menjadi seekor singa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Setelah dia menjadi singa, ternyata hidupnya juga tidak tentram. Dia sering diserang aneka binatang di mana-mana. Pada akhirnya dia karena ketidakpuasannya dia datang lagi ke tukang sihir dan bertanya, apakah saya bisa berubah menjadi seekor kucing lagi? Karena ternyata menjadi Raja Rimba pun tidak senyaman seperti yang saya pikirkan. Maka tukang sihir kemudian agak menyesal dan juga terbawa emosi dan kemudian mengubah dia kembali untuk menjadi seekor kucing. Itulah gambaran Bapak Ibu Saudara-saudari, kisah ini tentang ketamakan manusia. Manusia tidak pernah puas dengan hidupnya. Boleh ngopi asalkan jangan kebanyakan. Degup jantung menjadi tak beraturan. Waspada terhadap ketamakan, sebab hidup tak bergantung kekayaan. Bapak Ibu Saudara-saudari pecinta sabda Tuhan, hari ini dalam Injil Penginjil Lukas mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Ini menjadi jelas bagi kita bahwa harta kekayaan bukan penjamin satu-satunya dalam hidup kekristenan kita. Keselamatan yang sesungguhnya hanya kita peroleh melalui Yesus Kristus. Bila jalan-jalannya gunakan mobil, apakah harus membawa baju ganti? Bila nyawamu malam ini aku ambil, untuk siapakah hartamu itu nanti?
Bapak, Ibu, Saudara-saudari pecinta Sabda Tuhan, Yesus melengkapi bacaan Injil hari ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seseorang yang bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk menyimpan hasil tanahku yang berlimpah ini? Baginya, dia kemudian membangun lumbung gandum yang jauh lebih besar lagi untuk menyimpan hasil tanahnya. Sesudah itu dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, beristirahatlah, makan dan minumlah, bersenang-senanglah." Pada saat itu Tuhan datang dan berkata kepadanya, "Hai orang bodoh, keselamatan itu tidak tergantung pada hartamu, tetapi ketika Anda kaya di hadapan Tuhan, itulah yang paling penting." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salah satu pertanyaan yang menggugat kita adalah, apa yang paling penting di dalam hidup kita? Mengumpulkan harta di dunia, ataukah berusaha menjadi kaya di hadapan Allah secara rohani? Bila pencuri mengandung bahan minyak, siapa yang dianggap bersalah? Apa gunanya punya harta yang banyak bila tidak kaya di hadapan Allah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari pecinta Sabda Tuhan, apa artinya menjadi kaya di hadapan Tuhan? Menjadi kaya di hadapan Tuhan selalu mengandaikan penyerahan diri, mengandaikan pelayanan yang total, dan juga mendahulukan kemuliaan nama Tuhan di atas segala-galanya. Di dunia ini kita berjuang untuk mengumpulkan harta duniawi, tetapi itulah hanya semata-mata pendukung bagi kita. Tetapi syarat terakhir kita adalah menjadi kaya di hadapan Dia. Apakah Anda dan saya telah kaya di hadapan Allah, ataukah kita masih berjuang untuk menjadi kaya di hadapan Allah? Pertanyaan ini penting bagi kita, supaya kita kemudian merenungkan diri, bertanya kepada diri kita sendiri tentang apa yang paling penting di dalam hidup kita. Semoga Tuhan membantu kita, menolong kita yang lemah ini, agar kita bisa berjuang dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, menjadi kaya di hadapan-Nya. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Selamat berhari Minggu sambil berupaya menggunakan kekayaan sebagai sarana menuju kekudusan. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Berkah